Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairu min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fi bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Tak lupa senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, yang senantiasa bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, agar mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari kebodohan menuju ilmu, dari kesesatan menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berjasa bagi kita. Secara khusus adalah dalam rangka mewujudkan tugas tunggal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang beriman dan budiman, pada kali ini kita akan sedikit memaparkan berkaitan dengan Lailatul Qadar, yang kita telah berada pada hari-hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar supaya kita menggapainya, menggapai Lailatul Qadar. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu surat, yaitu surat Al-Qadar, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di sana, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu keutamaannya, fadilahnya adalah ka'alfi syahr, seperti 1000 bulan. Suatu kemuliaan yang luar biasa, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menilai bagi siapa yang bisa mendapati satu malam saja, yaitu Lailatul Qadar ini, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti dia beribadah selama 1000 bulan, atau kurang lebih dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala beribadah secara full selama 83 tahun plus 4 bulan. Satu masa yang sangat panjang, yang seluruh
dari 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan ini hanya berisi ibadah. Hingga menunjukkan betapa mulianya malam ini. Betapa mulianya satu malam ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam Lailatul Qadar ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis-hadis yang rajih, bahwa Lailatul Qadar akan terjadi pada hari-hari 10 terakhir, yakni fil asril awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan secara khusus terjadinya adalah pada hari-hari ganjil. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kita agar supaya menggapainya, mencarinya, menjaringnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, iltamisu lailatul qadr fil asril awakhir. Carilah, gapailah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di Ramadan. Ada pula dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menyatakan, walaupun hadis ini diperselisihkan tentang ketetapannya, Rasulullah SAW bersabda, iltamisu Lailatul Qadr fi sab'il awakhir. Gapailah, carilah malam Lailatul Qadar pada hari ke-7 10 terakhir dari Ramadan. Namun yang rajih dari hadis ini adalah tidak dibatasi pada tanggal tertentu. Yang jelas Rasulullah SAW memerintahkan kita agar supaya mencarinya, menggapainya pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan secara khusus adalah pada hari-hari ganjil. Kalau kita tilik dari kebiasaan Rasulullah SAW dalam menggapai ataupun mencari satu malam ini, ternyata Rasulullah SAW berupaya untuk menjaringnya dari awal sampai akhir, dari malam ke-21 sampai menjelang Idul Fitri. Ini adalah merupakan teori yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau pada 10 terakhir itu semuanya dilakukan pencarian dan mengingat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak lepas dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka secara hitung-hitungan pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa dalam rangka menggapai malam Lailatul Qadar ini, tidak dibenarkan orang hanya menentukan satu malam saja, seperti yang terjadi di Saudi misalnya. Ataupun banyak akhirnya kaum muslimin mengambil satu malam ditetapkan, yang mereka lakukan berada di Masjidil Haram misalnya, sampai menetapkan melakukan umroh sekaligus dalam rangka menggapai malam Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan.
Ini tidak dibenarkan oleh syariat. Karena seakan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadinya pada tanggal 27 Ramadan. Bahkan salah seorang ulama, yaitu Syekh bin Baz, berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang jujuk mengkhususkan malam 27 Ramadan untuk umrah, untuk melakukan tawaf, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menggapai Lailatul Qadar. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Karena seakan orang itu meremehkan hari-hari yang lain, padahal dia tidak mengetahui perkara yang gaib, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan malam Lailatul Qadar ini pada tanggal berapa dari 10 akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, berkaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar, maka Rasulullah SAW mensyariatkan. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai, menjaring malam Lailatul Qadar itu, sekaligus dikaitkan dengan iktikaf. Oleh karena itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW secara khusus bagi orang yang mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar agar supaya menunaikan iktikaf, menjaring Lailatul Qadar. Di mana kita tahu bahwasanya kebiasaan Rasulullah SAW ketika iktikaf yang dimulai pada malam ke-21 sudah mulai masuk masjid, dan Rasulullah SAW memfokuskan berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus Rasulullah SAW ketika menunaikan iktikaf di Masjid Nabawi adalah menghidupkan malam-malamnya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak tidur di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Tiada lain tujuannya adalah agar supaya tidak lepas dari apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini tidak menyelisih tentang perintah supaya tidak begadang di malam hari. Karena begadang dilarang oleh Rasulullah SAW kalau tidak ada alasan. Sementara ada alasan untuk menggapai, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika malam-malam terakhir, yaitu 10 terakhir, Rasulullah SAW menunaikan iktikaf agar supaya malam Lailatul Qadar itu tidak lepas dari dirinya, sehingga otomatis ketika melakukan penjaringan terhadap malam Lailatul Qadar yang Rasulullah memfokuskan benar-benar terisi 10 terakhir itu ibadah, maka bisa dipastikan akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Bagaimana tidak? Sampai-sampai ketika orang itu melakukan iktikaf, benar-benar dirinya itu berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaitannya dengan iktikaf itu, seorang muktakif, seorang yang beriktikaf tidak boleh mengumpuli istrinya di malam hari. Adapun selain orang yang beriktikaf masih diizinkan untuk mengumpuli istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Kalau kalian itu sedang iktikaf, maka jangan sampai kalian itu mengumpuli istri-istri kalian.
Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang agar supaya apa? Agar supaya benar-benar memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh waktu itu benar-benar diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapanpun malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mendapatkan tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut. Oleh karena itu sangat disayangkan ya, manakala ada 1 tahun di bulan Ramadannya disia-siakan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Ya. Mungkin kalau kita rasakan saat ini dengan adanya COVID-19 ini, banyak terlantarkan beribadah di malam terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Bahkan banyak pula masjid-masjid tidak dibuka, ya, dikunci dan sebagainya. Sampai tidak ada perwakilan kaum muslimin yang menunaikan iktikaf pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat disayangkan. Harusnya ada perwakilan di antara kaum muslimin. Masjid itu ada kegiatan walaupun dibatasi dalam penunaian yakni iktikaf. Mengingat ya, ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka keberkahannya itu akan bisa menyeluruh. Yang kita tahu bahwasanya tidak semua sahabat itu menunaikan iktikaf. Ya. Namun karena Rasulullah SAW dan beberapa para sahabat itu menunaikan iktikaf, maka keberkahan itu ada pada masyarakat tersebut. Terlebih bahwasanya yang namanya iktikaf itu memang hanya disunnahkan, hanya disyariatkan di masjid saja. Masjid saja itu masjid tertentu, yaitu masjid jami'. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah dilakukan iktikaf kecuali di masjid jami'. Walaisal iktikafu illa fi masjidin jami'in. Dan tidak ada iktikaf itu melainkan di masjid jami'. Masjid jami' adalah masjid di mana ditegakkan sholat Jumat padanya. Dan kita sudah ma'ruf, sudah mahum, sudah mengerti mana yang disebut masjid jami'. Ya. Dan secara umum bahwa yang namanya masjid jami' adalah masjid yang di sana itu ada menaranya. Masjid di mana di sana ada menaranya. Itu ukuran masjid jami'. Ya. Karena masjid yang di sana ditegakkan waktu-waktu sholat melalui menara masjid tersebut. Jadi seharusnya di masjid jami' ini bagaimana caranya agar supaya tetap diadakan. Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Sampai-sampai berkaitan dengan utamanya, fadilahnya dari menggapai malam Lailatul Qadar yang digandengkan dengan iktikaf. Sepeninggal Rasulullah SAW pun ternyata istri-istri beliau menunaikan iktikaf dengan membuat tenda-tenda privasi di Masjid Nabawi. Ini tiada lain adalah karena keutamaan dan fadilah yakni Lailatul Qadar. Agar jangan sampai 1 tahun pun ada yang lepas. Mengingat keutamaan yang luar biasa yaitu seperti 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Dia kalau mendapatkan malam tersebut, misalnya dia sedang sholat malam, dia sedang membaca Al-Quran, dia sedang berzikir, atau sedang ibadah apa saja, di malam tersebut pas diturunkannya malam Lailatul Qadar, maka saat itu pula dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu bagai beribadah selama 1000 bulan.
Dan malam Lailatul Qadar ini terjadi setiap tahun. Kalau ada yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, maka pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang tidak ada dasarnya, ngawur. Karena kalau tidak ada pada setiap tahun, kenapa Rasulullah SAW setiap tahun melakukannya? Ya, ini berarti menodai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan hadis Rasulullah SAW itu berlaku sepanjang zaman, yang itu merupakan hadis qauli, ya, dan bersifat perintah, iltamisu, carilah. Jadi ini berlaku untuk siapa saja dan berlaku pada masa siapa saja sampai hari kiamat kelak. Yang namanya malam Lailatul Qadar itu akan tetap terjadi. Jadi setiap tahun ada Lailatul Qadar. Itulah kenapa Rasulullah memerintahkan iltamisu, iltamisu, carilah, carilah. Dan setiap kita membaca hadis tersebut berarti kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mencarinya. Maka apa jadinya kalau malam Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi? Apa artinya hadis ini akhirnya? Ini menunjukkan bantahan bahwa orang yang berkata malam Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, itu pernyataan yang ngawur. Hanya semata-mata didasarkan bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pemahaman yang keliru sekali. Karena sebenarnya antara turunnya Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar itu berbeda masalah. Bahwa Al-Quran itu memang diturunkan di malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada setiap tahun. Jadi penurunan Al-Quran sudah selesai. Kalau menyatakan bahwasanya turunnya Al-Quran sudah selesai, benar. Ya. Tapi turunnya malam Lailatul Qadar itu tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Ini orang yang berpikir cerdas akan paham bedanya antara Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu sendiri. Dan ini menunjukkan keutamaan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu jumlahnya tidak hanya satu di zaman diutusnya Rasulullah SAW. Sisi kelemahan pendapat bisa kita tinjau lebih lanjut, bahwa kita tahu Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan pertama kali menurut Syekh bin Baz misalnya, bahwa surat Al-Alaq itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau dinyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali, yang berarti setelah diturunkannya Al-Quran sudah tidak ada lagi, maka Rasul pun juga tidak mendapati malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pertama kali turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan saat itu terjadi pertama kali Lailatul Qadar adalah ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Ya. Di Mekah, dan baru pertama kali menerima wahyu surat Al-Alaq. Yang berarti apa? Belum ada hadis Rasulullah SAW untuk mencari malam Lailatul Qadar. Belum ada syariat, belum ada puasa, belum ada iktikaf. Maka otomatis kalau dinyatakan bahwasanya dengan selesainya turunnya Al-Quran, maka sudah selesai, tidak ada malam Lailatul Qadar lagi, berarti ya, Rasulullah SAW pun tidak mendapatkannya. Ini logikanya. Jadi itu pendapat yang salah dan ngawur, yang tidak ada dalilnya. Yang benar bahwasanya malam Lailatul Qadar akan terjadi sepanjang zaman. Artinya setiap tahun di 10 akhir Ramadan, salah satu dari malamnya akan terjadi malam Lailatul Qadar.
Di mana keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu karena Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut akan turun bersama malaikat. Jadi para malaikat yang berada di langit ya, itu akan turun secara bergantian yang disebutkan dalam surat Al-Qadar tersebut, tanazzalul malaikatu warruh. Yang namanya tanazal itu berarti turunnya adalah bersambung, berurutan, bergantian, dan kita tahu bahwa jumlah malaikat itu tak terbatas, tak terhitung hitungan kita. Dan turun ke langit dunia ini secara berurutan, ya, terus menerus bersambung, ya. Dan terjadinya malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar shodiq ataupun waktu subuh, di mana para malaikat langit yang turunnya berbondong-bondong, berurutan, ya, sampai memenuhi bumi ini, mereka selalu mendoakan ampunan kepada orang yang saat itu berjaga, yang saat itu melek, yang saat itu begadang dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Didoakan oleh berjuta-juta malaikat akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat sia-sia atau sangat eman-eman kalau malam Lailatul Qadar ini lepas dari kita. Ya, tentunya andai masjid-masjid ini tidak diizinkan, ya, maka kita ya berupaya bagaimana caranya agar supaya dari pelarangan ini kita ada yang mendobrak ataupun ada yang meminta izin agar supaya diizinkan untuk menunaikan iktikaf misalnya. Toh yang namanya iktikaf ya tidak perkumpulannya ataupun tidak terjadi bergerombolnya manusia, bisa diantisipasi. Yang jelas agar supaya dalam satu daerah itu ada yang melakukan iktikaf, karena keutamaan keberkahannya ini akan bisa merata pada daerah tersebut manakala ada di antara walaupun satu yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, keberkahannya itu bisa merata kepada seluruh masyarakat yang ada. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau ya, menunaikan iktikaf dan pada malam-malam ganjil yang istri-istri beliau itu berada di rumah, beliau bangunkan pada malam tersebut. Agar apa? Ikut menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu pada malam yang dia ikut beribadah, bangun, berjaga, saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar. Ini malam Lailatul Qadar yang disunahkan bagi kita untuk menggapainya, dan agar jangan sampai kita kehilangan malam Lailatul Qadar. Dan perlu dicatat bahwasanya malam Lailatul Qadar sangat erat kaitannya dengan iktikaf. Sangat erat kaitannya dengan iktikaf, karena dalam menggapainya, mencarinya, Rasulullah SAW mensyariatkan agar supaya dilakukan iktikaf. Saudaraku yang beriman dan budiman, dari waktu yang tersisa 10 akhir ini masih bisa diupayakan. Kalau ada di antara masjid jami yang membuka diri atau mengizinkan untuk bisa dilaksanakan iktikaf walaupun hanya beberapa gelintir umat Islam, itu sangat baik demi keberkahan daerah ataupun di sekitar masjid kota yang di sana ada masjid jami'nya, maka keberkahan itu akan merata pada kota tersebut atau desa tersebut, bahkan negara tersebut. Jadi jangan malah ketika walaupun ada COVID-19 ini, akhirnya ibadah-ibadah yang sangat mulia yang mengandung keberkahan bagi masyarakat justru ditiadakan. Sementara kita tahu bahwa tidak berimbangnya justru tempat-tempat yang kumuh tetap dibuka. Nah, ini
ini sangat-sangat disesalkan. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan hari-harinya. Semoga di antara kita ada yang bisa menunaikan iktikaf di Masjid Jami dalam rangka menggapai malam Lailatul Qadar yang berkahnya bisa merata pada negeri ataupun daerah tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.